lagi mlebu wis metu meneh gitu. Jadi dia mlebu kene metu kene cek rodok mending katanya. Itu cek kelewatan sithik-sithik gitu. Sing unik itu nek gibah, nek rasan-rasan. Mlebune kok kene, metune kok kene. Paham Ibu-ibu? Gibah itu dapat dari sini, engko metune kok kene. Makanya wong nek wis kulino gibah akhirnya mencari objek, mencari penyaluran. Semakin sering mendengarkan gibah akan semakin banyak mencari tempat penyaluran. Maka bapak-bapak nek malam-malam digugah diajak gibah bojone ampun kersa, Pak. Biasanya ibu-ibu gugah, "Mas, tak ceritani, Mas. Mas, tak ceritani rungokno sik, Mas. Mau di aku ngantuk oleh Mas. Kadang nek sing dipeksa-peksa. Ya, maka hati-hati ya, maka dengarkan pengajian-pengajian semacam ini, insya Allah menambah kebaikan. Oke, jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, rahmatnya Allah akan diberikan kepada kita. Ya kalau Allah sudah merahmati, ya Allah, coba kita dalam doa kita, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta tuh kepada Allah. Yaitu apa? Wa'fu anna, ampuni kami ya Allah. Waghfir lana, tutupi aib-aib kami ya Allah. Kalau terjemahan yang lain biasanya juga diartikan ampuni. Tapi kalau saya dalam bab taubat lebih suka menerjemahkan yang pertama, wa'fu anna itu ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Waghfir lananya artinya adalah tutupi aib kami. Ya. Setelah itu apa? Warhamna. Ya Allah, rahmati kami. Apa maksudnya? Berikan jalan kepada kami untuk taubat. Bimbing kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan ilmu ini. Masya Allah. Jemaah berbahagia. Yang ketiga, apa yang akan diberikan oleh Allah melalui tolabul ilmi ini? Wa ghasyyathumur rahmah wa hafathumul malaikah. Para malaikat mengepakkan sayapnya ridho dengan apa yang kita kerjakan. Kita dinaungi oleh para malaikat, jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian malaikat ini kemudian senang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kita, mendoakan kita. Allahumma ghafirlahu, Allahumma arhamhu. Masya Allah. Malaikat loh jamaah mendoakan kita. Kalau saya berdoa bisa saja ada sebab-sebab ditolaknya. Tapi coba kalau malaikat yang dia sujud, yang dia tasbih, yang dia tahlil terus kepada Allah, nggak pernah bosan mendoakan kebaikan untuk kita. Allahumma ghafirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya maaf. Maka jangan malas untuk talabul ilmi dengan segala keadaannya. Saya tadi jamaah ketika di rumah turun hujan kan, ya Allahumma shayyiban nafi'a. Tapi saya juga sedikit berpikir, ya Allah, kata panitia, ini pengajian pertama baru dibuka. Engkau turunkan hujan ya Allah, semoga tidak menjadikan, ya, tidak menjadikan apa? Melempemnya. Nek rumput itulah melempem ya kan? Semangat dari bapak ibu yang akan berangkat. Kadang-kadang kita terpengaruh kayak begitu. Udah nih, di omah wae nah. Gitu. Apalagi kalau ngerti Pak Mufti mau ngeliput, cukup live kan gitu ya, cukup pengajian dari rumah kan begitu. Kadang-kadang kita banyak godaan mau berangkat pengajian itu. Maka kalau udah azam, wis tindak wae bismillah. Kalau mikir kayak kirong bar, ibu, apa-apanya wis bar ini tadi? Belum toh? Paham saya. Nek nunggu bar kapan bare nek bare jamaah? Pernah nggak jenengan ibu-ibu sebulan ngono renek umbah-umbahan? Pernah nggak? Jangankan sebulan, seminggu kosong dari umbah-umbahan pernah nggak? Nggak pernah. Wong umbah-umbahan wi teko terus kok jamaah. Kadang-kadang iki urung garing wae wis bapake nyopot klambi meneh. Yo. Maka kalau nunggu longgare, aku gak ngaji sik tak sok ben wae nek wis longgar. Kira-kira longgare kapan? Ya toh, jenengan dulu sebelum apa punya cucu kan gitu toh. Sebenarnya wis longgar apa ngaji tenanan aku takut. Basa wis duwe putu bae ngomong putune yo. Ya toh. Lengko putuku nek wis gede wis tak tinggal gampang tak tinggal ngaji. Ternyata duwe putu meneh. Nek nunggu longgare enggak gampang, enggak bakal jamaah.
Maka Imam Ahmad itu ditanya, ya Syekh kapan istirahatnya kita? Kok dari dulu sampai sekarang kita ini nggak ada leren-lerennya? Kata beliau, kalau kaki kita ini sudah melangkah masuk surga, jelek di surga, baru leren yang sebenarnya. Jadi ini dunia ini belum ada leren jamaah. Ya, tapi nih kita nunggu longgar, nggak bakal longgar wis tok. Saya dulu juga mikir gitu jamaah, gue nek bar kuliah ini kita wis longgar, tiba bar kuliah ayahane saya wakeh dia masuk kata. Untuk itu jamaah ya semangat terus. Ya bikin kalimat-kalimat, ya cari kata-kata mutiara yang bisa menggerakkan kita untuk thalabul ilmi apapun itu. Ya, di antaranya masya Allah ya para malaikat akan mendoakan kita semuanya. Kita ini banyak dosa nggak sih Bapak Ibu? Ibu-ibu banyak nggak dosanya? Saya nggak yakin kalau hanya banyak banget. Gitu. Ya, mencepin jenengan ke suami itu wis bahaya itu jamaah. Piak-piake jenengan ke bojo itu bahaya. Dikaine sami ini tok. Wi karena belum ngaji Purnomo Sidi, Pak. Nek udah ngaji Purnomo Sidi, dikai sak piro-piro jawabnya alhamdulillah. Kai 10 juta ya alhamdulillah gitu jemaah. Itu. Jadi kalau suami nanti dia itu udah ngerti bagaimana ilmu yang dikaji di antaranya di Purnomo Sidi ini, tahu banget bagaimana bersikap kepada wanita. Ya. Kadang-kadang tuh aneh, enek bojo kok dipukul, ya, dipukuli awane padahal dikumpuli begini. Aneh kan? Gitu loh jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat coba apa? Wa dzakarallahu fi man indah. Yang keempat jamaah, nama-nama kita ini bakal disebut oleh Allah di penduduk langit. Ya kita nggak terkenal di Mojosongo nggak apa-apa jamaah. Kita nggak terkenal di Jebres ini nggak apa-apa jamaah. Kita nggak terkenal di Solo ini nggak apa-apa jamaah. Tambah enak jadi orang nggak terkenal itu gampang ning dindi wis aman mangan soto yo mangan tok. Nek terkenal lagi mangan rong sendok jajak selfie. Ya toh. Lagi sama keluarga pengen ini diajak foto. Enggak pengen menjenengan wis jadi wong biasa wae. Gitu. Enak. Saya tuh kadang-kadang kalau pergi, saya tuh pakai penampilan sing rodok aneh ngono jamaah. Gue topi, gitu, kemudian kacamata, kaosan gitu, ya. Supaya apa? Tapi aku kadang-kadang nggak bisa jaga suara. Saya bilang, anak-anak sini, duh, Nur Islam ya, padahal tak masker itu wabel kalau jamaah. Jadi ternyata suara itu bisa dikenali, ya, suara itu bisa dikenali. Nah, tapi paling nggak enak itu kalau pas kita sama keluarga, kemudian banyak orang datang, ya Allah. Maka kita nggak terkenal di dunia, nggak ada masalah. Pernah ingat Wes Al-Qarni? Masya Allah. Ibaratnya apa? Majahul fil ard, tapi masyhur indal ahli sama. Nggak terkenal di muka bumi, tapi para penduduk langit pada ngerti. Dengan apa supaya Allah ngerti, para malaikat ngerti, dalam arti ngerti yang disayangi, thalabul ilmi jangan pernah berhenti. Kalau Allah itu udah suka sama hambanya jamaah, dia panggil malaikat Jibril. Ya, kalau Allah sudah suka sama hambanya, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, sini. Ya, aku suka sama hamba ini, dia rajin thalabul ilmi, cintai dia karena aku mencintainya. Akhirnya malaikat Jibril gantian manggil para malaikat. Wahai para malaikat sini. Kenapa? Ini Allah mencintai hamba ini. Aku mencintainya, maka cintailah oleh kalian hamba ini. Allahu Akbar. Sampai ke penduduk bumi nanti diterangkan begitu. Ini kalau kita semangat dalam thalabul ilmi. Ya. Kemudian coba jamaah. Nabi katakan keutamaan yang lain bagi orang yang thalabul ilmi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, Allah fahamkan dia terhadap urusan agama.
Adapun urusan dunia netral. Imam Ahmad meriwayatkan, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man lam yuhibbu wa ammad din la yu'tihi illa man yuhibbu. Allah memberikan kenikmatan dunia itu kepada siapa yang dicintai Allah dan kepada siapa yang tidak dicintai Allah. Itu kalau dunia. Adapun agama nggak bakal Allah berikan kecuali pasti dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi thalabul ilmi ini penting banget. Kita nanti bisa ngerti bagaimana sih di rumah supaya tenang, tentram. Oh, dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau dulu enggak, ibu-ibu, bapak-bapak pernah enggak di depan rumahnya dikasih kopat, dikasih apa? Itu buat apa sih kopat di situ, Pak? Oh, ngasih makan cicak. Oh ya sudah, kalau memang ngasih makan cicak. Tapi kadang-kadang ada pemanaan tertentu. Ini untuk sing bau rekso, ya, atau sing jogo omah iki. Gak begitu. Kata Nabi apa coba? Kalau pengen rumahmu bersih dari setan, maka bacakan surah Al-Baqarah. Rumah yang dibacain surah Al-Baqarah, setan akan lari darinya. Ini kalau kita ngerti ilmunya. Al-Baqarah ada di situ ayat kursinya kan? Ayat kursi kita baca aman insya Allah jamaah. Ya, kalau kita tahu ilmunya jamaah, ternyata kalau kita minum itu harus tangan kanan. Ya gulam, samillah, kalau makan juga begitu. Kemudian nyebut basmalah, bismillah. Selesai. Gitu ya, nggak boleh meniup ketika panas, zut nggak boleh. Ini kalau tahu ilmunya ya, nggak boleh minum pakai tangan kiri. Kadang-kadang karena ini lagi mulu ya toh, nyekelek ini mati kok reget terus ngene. Ini tangan kiri apa tangan kanan yang minum jamaah? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Lagi muluk, tahu nggak muluk? Batu, sing keblat metutu, ya, sing paling cepet ya lemu kan gitu. Karena takut kotor. Ya Allah jamaah, kalau kita habis minum, kalau kita ngerti ilmunya, nggak boleh dibiarin kayak begini. Bisa ditutup atau minimal kita kasih yang namanya lidi atau apa menjadi tanda bahwa ini minuman kita. Nggak boleh dibiarin terbuka. Kalau kita ngerti ilmunya jamaah, ngaduknya ke kiri, dimulai dari kanan. Ada ilmunya jamaah. Jangan ngaduk piye. Ah terserah tata sing. Lu kok sing piye, ini ilmu jamaah Allah. Yang penting diombe glegek kesuwen. Bukan di situnya jamaah. Loh, ngaduknya itu dimulai dari kanan ke kiri. Ibu-ibu katanya kualik deh. Ngene deh kayaknya. Gini loh. Ya, ada ilmunya. Sebagaimana tawaf. Ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ada ilmunya jamaah. Jadi kalau kita thalabul ilmi, masya Allah beda banget orang yang thalabul ilmi dengan orang yang nggak thalabul ilmi. Ya, kemudian nanti coba ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf yang minum, yang aqua apa yang fit atau yang amanah itu jangan dibiarkan mubadir, habiskan. Kadang-kadang masih sisa berapa itu kalau dikumpulkan berapa tuh jamaah. Kita ngerti dasarnya tapi prakteknya enggak. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan saya pernah mengamati, mohon maaf ya, kadang-kadang ada ibu-ibu masak itu nyicipi ngadet nganggo tangan kiwa, panas di kempus, bu bismillah bu ora ngerti aku. Ini kadang-kadang loh ya, saya katakan kadang-kadang. Jadi saya merhatikan begini jamaah, ibu-ibu itu nek masak sayur, sop, nyidoke tangan mana? Dituangke tangan. Loh ya toh?
Loh ya toh? Itu di daerah sana, bukan di daerah-daerah sini. Ya, wis ngadeg tangan kiwa dikempus gak bismillah. Lah ustaz iki piye mosok yo kan kesuwen tak dadak lungguh dadak ngene. Ustaz rangas-rasake dadi wong wedok sih. Iki tuh ben efektif efisien ustaz. Wala. Bukan di situ jamaah yang kami hormati. Ada aturannya. Ini dengan ilmu. Maka kalau Allah sudah fahamkan, Masya Allah. Ternyata Nabi itu kalau pakai sesuatu yang baik, maksudnya itu mesti kanan dulu. Pakai baju kanan, pakai sepatu kanan, ya, pakai celana kanan dulu. Kalau ngelepas kiri, nyisir kanan dulu jemaah, baru kiri. Ada aturannya, semuanya diatur jemaah, dan semuanya penuh hikmah. Nggak ada yang nggak ada hikmahnya. Semuanya akan kita peroleh dengan izin Allah kalau kita tolabul ilmi. Kalau enggak, dari mana ilmu itu datang? Yo, laduni notat, nggak ada ilmu laduni hakikatnya. Miladunka rahmah, dari sisimu wahai Allah, dari sisimu itu ya harus dicari, harus usaha. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih banyak. Allah katakan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Dalam surah Az-Zumar ayat 9. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Urusan dunia saja jamaah kita membutuhkan ilmu, apalagi urusan akhirat. Gawe botok itu ibu tahu bisa nggak gawe botok? Serius. Beli paling. Botok itu ternyata ada aturannya, tempenya sing rada bosok sithik. Gitu nek tempenya terlalu sehat, terlalu waras, rasanya kurang mantep. Ada aturannya, bikin ini, bikin itu. Masya Allah. Kalau tadi saya rinci ada banyak sekali jamaah dalil-dalil terkait dengan keutamaan thalabul ilmi itu. Ya, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah doa coba dalam Al-Quran. Dalam surat Toha ya. Jadi kita yang minta, yang dibolehkan atau diajarkan dengan meminta tambahan apa? Ilmu. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah berkalam ya, dan katakanlah kepada Rabbmu zidni, tambahkan kepadaku apa? Ilma, yaitu ilmu. Maka ilmu ini akan bisa kita peroleh dengan izin Allah Ta'ala, yaitu dengan semangat tolabul ilmi. Apalagi di Solo ini, tolabul ilmi ini